Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya berasal dari kelas 11 MIA 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama yaitu perawatan jenazah. Jika kita menjumpai seseorang yang telah meninggal, maka adapun hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menutupi mata jenazah dan mendoakan agar dosa-dosanya diampuni dan segala amal kebaikannya diterima. Yang kedua, menutupi auratnya dengan pakaian. Yang ketiga, yaitu menyegerakan pengurusan jenazah berupa memandikannya, mengafani, menyolati, dan menguburkannya. Adapun syarat untuk memandikan jenazah. Yang pertama, jenazahnya harus beragama Islam. Yang kedua, bukan bayi yang keguguran dan jika lahir maka tidak dimandikan. Yang ketiga, tubuh atau anggota badan masih ada walaupun sedikit. Yang keempat, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Ketentuan orang yang memandikan jenazah yaitu yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan, kecuali suami dan mahramnya. Jika jenazah itu seorang istri dan sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak memandikan istrinya. Yang keempat, jika jenazahnya seorang suami dan istri dan mahramnya semuanya ada, maka yang lebih berhak memandikan jenazah adalah istrinya. 5. Apabila ada beberapa orang yang berhak memandikan jenazah, maka lebih diutamakan adalah keluarganya. Apabila jenazah tersebut laki-laki yang masih kecil, maka perempuan boleh memandikannya. Dan selanjutnya, apabila jenazah tersebut anak kecil perempuan, maka laki-laki boleh memandikannya. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama itu berniat memandikan jenazah. Yang kedua itu beragama Islam. Yang ketiga itu berakal sehat. Yang keempat itu sudah balik atau cukup umur. Yang kelima dapat dipercaya atau amanah. Yang keenam dapat menjaga aib dari jenazah tersebut. Adapun tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu jenazah diletakkan di tempat yang layak dan posisi yang lebih tinggi dan tertutup agar yang melihatnya hanya orang yang memandikannya saja. 2. Dipakaikan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. 3. Perut jenazah disapu dan ditekan pelan-pelan agar semua kotoran bisa keluar. 4. Bersihkan semua kotoran dan najis dengan menggunakan sabun. Yang kelima, bersihkan kuku, mulut, dan gigi. Yang keenam, wudulah dan mandilah jenazah dengan air yang telah diberi wangi-wangian. Yang ketujuh, itu memandikan jenazah disunahkan 3 kali. Yang kedelapan itu badan jenazah dikeringkan dengan menggunakan handuk. Yang kesembilan, jenazah diangkat lalu diletakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan. Mengafani jenazah. Ada beberapa ketentuan yang hendaknya dilakukan. Yang pertama itu, hendaklah kain kafan berwarna putih. 2. Hendaklah bersih dan menutupi seluruh aurat.
dan bagus. Yang ketiga, jumlah kain kafan yang digunakan untuk laki-laki disunahkan 3 lapis, sedangkan jenazah perempuan disunahkan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan oleh jenazah, sebaiknya kain kafan diberi wangi-wangian terlebih dahulu. 5. Mengafani jenazah dengan sebaik-baiknya. Adapun tata cara mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki yaitu: yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih besar dan lebih luas. Setelah itu lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kafan dan kemudian lapisi dengan kain kafan, kemudian diberi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang hidung, telinga, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian sebelah kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Di bawah kain kafan 3 ikatan atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan maka tutuplah bagian yang terbuka dan bagian kakinya boleh ditutup dengan kayu, rumput, atau kertas. Tata cara mengafani jenazah perempuan yang pertama: 1. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan baik. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. 2. Tutuplah lubang telinga, hidung, kubul, dan dubur yang mungkin masih bisa mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung. 5. Pakaikan baju kurung. 6. Dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. 7. Pakaikan kerudung. 8. Membungkus dengan menggunakan lembar kain terakhir dengan cara menemukan ujung kain kiri dan kain kanan, lalu digulungkan ke dalam. 9. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disiapkan. Jenazah. Adapun syarat jenazah yang akan disolati. Yang pertama, jenazah dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, tempat dan pakaian, dan badan. 2. Jenazah tertutup auratnya. 3. Jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Yang keempat itu jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama itu berniat menyolatkan jenazah. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. 4 kali takbir. 4. Membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. 5. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. 6. Membaca doa jenazah setelah takbir yang ketiga. 7. Membaca doa untuk jenazah dan yang menyolatkan jenazah setelah takbir yang keempat. Yang kedelapan, salam ke kanan dan ke kiri. Adapun sunnah sholat jenazah, yaitu yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbir. Yang kedua, merendahkan suara di setiap bacaan. 3. Membaca isti'azah. 4.
Posisi imam hendaknya di dekat kepala jenazah laki-laki dan bagi perempuan itu dekat dengan pinggul. Yang kelima, saf hendaknya dijadikan 3 saf atau lebih. 1 saf sekurang-kurangnya 2 orang. Adapun tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila jenazah tersebut laki-laki, hendaknya imam berdiri mendekat kepala jenazah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka imam menghadap dekat perutnya. Yang kedua, letak imam paling muka dan diikuti para makmum. Jika yang menyolati sedikit, maka diusahakan dibuat 3 saf. Yang ketiga, semua jamaah berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. 4. Takbir pertama dan membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima itu takbir yang kedua, yaitu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 6. Takbir yang ketiga, yaitu membaca doa untuk jenazah. 7. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa. Membaca salam sambil menoleh kanan dan kiri. Kemudian mengubur jenazah. Adapun tata cara mengubur jenazah, yaitu yang pertama, dalam membuat lubang kubur disunahkan dibuat tiang lahat sepanjang tubuh jenazah. 2. Kalau tanahnya bercampur dengan pasir atau gembur, hendaknya dibuat lubang di tengah atau lubang kecil di tengah-tengah kubur. 3. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. 4. Membaca doa di saat jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur. 5. Tali pengikat jenazah dilepaskan semuanya. 6. Kemudian ditutup dengan papan atau kayu dan ditimbuni dengan tanah sampai rata dan ditinggikan kurang 1 jengkal. 7. Menyiramkan air di atas kubus. 8. Mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazah. Adapun sunnah menguburkan jenazah. Yang pertama, meninggikan kuburan sekedar sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah, agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan. 2. Hendaknya gundukan tanah lebih dibentuk seperti punduk. 3. Hendaklah memberi tanda pada makamnya dengan batu atau sejenisnya agar diketahui oleh keluarganya. 4. Hendaklah seseorang berdiri di samping kubur jenazah untuk memohon kemantapan dalam menjawab segala pertanyaan dalam kubur dan ampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama.